Raja Herodes, juga dikenal sebagai Herodes Agung, adalah salah satu penguasa paling kontroversial dalam sejarah Yahudi dan Romawi. Lahir sekitar tahun 73 sebelum Masehi, Herodes adalah putra Antipater, seorang pejabat Idumea yang telah mendapatkan kekuasaan di Yudea berkat hubungannya dengan Kekaisaran Romawi. Herodes dibesarkan dalam lingkungan yang penuh intrik politik dan perang, yang membentuk karakter dan ambisinya sebagai penguasa. Pada tahun 40 sebelum Masehi, Herodes diangkat sebagai Raja Yudea oleh Senat Romawi, meskipun kekuasaannya tidak sepenuhnya diakui hingga 3 tahun kemudian setelah mengalahkan rival-rivalnya dengan bantuan tentara Romawi. Penobatan ini menandai awal dari pemerintahan Herodes yang berlangsung hingga kematiannya pada tahun 4 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahannya, Herodes dikenal sebagai seorang pemimpin yang ambisius, tetapi juga sangat kejam dan paranoid terhadap ancaman terhadap kekuasaannya. Herodes terkenal karena proyek pembangunan yang ambisius, termasuk pembangunan kembali dan perluasan Bait Suci di Yerusalem, yang kemudian dikenal sebagai Bait Suci Herodes. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan kekuasaannya, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Yahudi yang dia perintah. Bait Suci Herodes menjadi salah satu bangunan paling mengesankan pada masanya dan pusat ibadah bagi orang Yahudi. Selain Bait Suci, Herodes juga membangun banyak kota, istana, dan benteng. Salah satu yang paling terkenal adalah kota pelabuhan Caesarea Maritima, yang dinamai untuk menghormati Kaisar Augustus. Kota ini dilengkapi dengan pelabuhan yang canggih, teater, hipodrom, dan akueduk, menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan budaya yang penting di wilayah tersebut. Herodes juga membangun benteng Masada, yang menjadi simbol perlawanan Yahudi selama pemberontakan besar melawan Romawi. Namun, pemerintahan Herodes juga dicirikan oleh kekejaman dan paranoia yang ekstrim. Dia terkenal karena membunuh banyak anggota keluarganya sendiri, termasuk istrinya Mariam Neperem dan 3 putranya, karena takut mereka akan menggulingkannya. Tindakan-tindakan ini membuatnya sangat tidak populer di kalangan banyak rakyatnya dan menciptakan atmosfer ketakutan di istananya. Salah satu peristiwa paling terkenal yang dikaitkan dengan Herodes adalah pembantaian bayi Bethlehem yang dicatat dalam Injil Matius. Menurut cerita ini, Herodes memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya dalam upaya untuk membunuh Yesus, yang menurut ramalan akan menjadi raja orang Yahudi. Meskipun peristiwa ini tidak didokumentasikan dalam sumber-sumber sejarah lainnya, itu menunjukkan reputasi kejam Herodes yang melekat dalam tradisi Kristen. Meskipun banyak yang mencela Herodes karena kekejamannya, tidak dapat disangkal bahwa dia juga seorang administrator yang efektif. Dia berhasil menjaga stabilitas dan kemakmuran di Yudea selama masa pemerintahannya. Meskipun wilayah tersebut berada di persimpangan berbagai kekuatan besar dan seringkali dilanda konflik. Kebijakannya dalam hal perpajakan dan administrasi membantu memastikan bahwa pembangunan yang dia inisiasi dapat didanai dengan baik. Herodes juga dikenal karena kebijakannya yang cerdik dalam berhubungan dengan kekuasaan Romawi. Dia menjaga hubungan baik dengan Kaisar Augustus dan pejabat Romawi lainnya, yang memungkinkan dia untuk memerintah dengan relatif otonomi di Yudea. Hubungan ini juga memberinya perlindungan dari ancaman internal dan eksternal terhadap kekuasaannya. Salah satu aspek menarik dari pemerintahan Herodes adalah upayanya untuk menyeimbangkan antara budaya Yahudi dan Helenistik. Dia mendukung pembangunan teater, gimnasium, dan bangunan-bangunan publik lainnya yang mencerminkan budaya Yunani Romawi. Namun dia juga berusaha untuk tidak menyinggung perasaan rakyat Yahudi dengan tetap memperhatikan hukum dan tradisi mereka. Upaya ini menunjukkan kompleksitas identitas Herodes sebagai penguasa di wilayah yang sangat beragam secara budaya dan religius. Herodes juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya. Dia mengundang seniman, arsitek, dan intelektual dari seluruh kekaisaran Romawi untuk datang ke Yudea
dan berkontribusi pada proyek-proyek pembangunannya. Di bawah pemerintahannya, Yudea menjadi pusat seni dan budaya yang berkembang, yang menarik banyak pengunjung dari berbagai wilayah. Namun, ketakutan dan paranoia Herodes terhadap ancaman terhadap kekuasaannya terus meningkat seiring bertambahnya usia. Dia membangun jaringan mata-mata yang luas untuk mengawasi musuh-musuhnya dan tidak ragu untuk menggunakan kekerasan terhadap siapa saja yang dianggapnya sebagai ancaman. Kebijakan ini menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan di antara bangsawan dan rakyat Yudea. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya, kesehatan Herodes mulai menurun. Dia menderita berbagai penyakit fisik dan mental yang membuatnya semakin kejam dan tidak stabil. Meskipun demikian, dia tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan tangan besi. Pada tahun 4 sebelum Masehi, Herodes akhirnya meninggal dunia, meninggalkan warisan yang kompleks dan penuh kontradiksi. Setelah kematiannya, kerajaan Herodes dibagi di antara 3 putranya, Archelaus, Herodes Antipas, dan Philip. Masing-masing menerima bagian dari kerajaan, tetapi tidak ada yang mampu mempertahankan kekuasaan seefektif ayah mereka. Pembagian ini akhirnya mengarah pada penurunan kekuasaan dinasti Herodes dan meningkatnya pengaruh Romawi langsung di wilayah tersebut. Warisan Herodes tetap menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan dan arkeolog. Beberapa memuji kontribusinya terhadap pembangunan dan stabilitas di Yudea, sementara yang lain mengkritik kekejamannya dan tindakan-tindakan paranoidnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dia adalah tokoh penting yang membentuk sejarah wilayah tersebut selama masa pemerintahannya. Arkeologi modern telah membantu mengungkap banyak aspek kehidupan dan pemerintahan Herodes. Penggalian di tempat-tempat seperti Caesarea Maritima, Masada, dan Bait Suci Herodes telah memberikan wawasan tentang proyek pembangunan ambisiusnya dan gaya hidup pada masa itu. Temuan-temuan ini juga membantu mengkonfirmasi beberapa catatan sejarah tentang Herodes dan pemerintahannya. Salah satu temuan arkeologis yang paling menarik adalah makam Herodes yang ditemukan di Herodium, sebuah benteng dan kompleks istana yang dia bangun di dekat Bethlehem. Makam ini memberikan bukti lebih lanjut tentang kekayaan dan kekuasaan Herodes, serta penghormatan yang dia terima dari rakyatnya meskipun reputasi kekejamannya. Meskipun reputasinya yang kejam, Herodes juga dihormati oleh beberapa kelompok karena kontribusinya terhadap pembangunan dan stabilitas di Yudea. Bagi mereka yang menghargai pembangunan fisik dan kemajuan budaya, Herodes dilihat sebagai pemimpin visioner yang berhasil mentransformasikan wilayahnya menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan. Namun, bagi mereka yang mengalami langsung kekejamannya, Herodes tidak lebih dari seorang tiran yang memerintah dengan tangan besi. Pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri dan tindakan-tindakannya yang brutal terhadap siapa saja yang dianggapnya sebagai ancaman meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan kolektif rakyat Yudea. Hubungan Herodes dengan rakyat Yahudi juga kompleks. Meskipun dia berusaha untuk mematuhi hukum dan tradisi Yahudi, banyak yang melihatnya sebagai boneka Romawi yang lebih peduli pada kekuasaan pribadi daripada kesejahteraan rakyatnya. Kebijakannya yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Yahudi tradisional membuatnya tidak populer di kalangan banyak rakyat Yahudi. Kematian Herodes menandai berakhirnya sebuah era dalam sejarah Yudea. Dengan kepergiannya, wilayah tersebut memasuki periode ketidakstabilan yang ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara keturunannya dan meningkatnya pengaruh Romawi. Meskipun demikian, warisan fisik dan budaya yang dia tinggalkan tetap menjadi bagian penting dari sejarah wilayah tersebut. Herodes Agung, meskipun kontroversial, adalah salah satu tokoh paling signifikan dalam sejarah Yudea. Kepemimpinannya yang penuh kontradiksi menunjukkan bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Herodes adalah seorang penguasa yang mampu mentransformasikan wilayahnya melalui pembangunan dan administrasi yang efektif, tetapi juga seorang tiran yang dikenal karena kekejaman dan paranoia yang ekstrem. Pada akhirnya, kisah Herodes adalah pengingat bahwa
Kekuasaan seringkali disertai dengan tanggung jawab besar dan tantangan moral. Warisannya yang kompleks mengajarkan kita bahwa setiap tindakan seorang pemimpin memiliki dampak yang luas, baik positif maupun negatif, dan bahwa sejarah seringkali dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang memerintah dalam bayang-bayang ambisi dan ketakutan. Satu pelajaran penting dari kehidupan Herodes adalah bahwa stabilitas dan kemajuan seringkali membutuhkan harga yang mahal. Dalam upayanya untuk menjaga kekuasaan dan membangun kerajaannya, Herodes mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial dan seringkali brutal. Meskipun dia berhasil mencapai banyak hal, tindakan-tindakannya meninggalkan jejak luka yang dalam di hati banyak orang. Bagi sejarawan dan pelajar modern, Herodes tetap menjadi subjek studi yang menarik. Melalui penelitian dan penggalian arkeologis, kita terus mengungkap lebih banyak tentang kehidupan dan pemerintahannya, yang membantu kita memahami lebih baik kompleksitas sejarah Yudea dan pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah tersebut. Warisan Herodes juga dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sejarah Romawi dan Yahudi. Sebagai seorang penguasa yang berusaha untuk menyeimbangkan antara dua dunia yang berbeda, Herodes memberikan pelajaran tentang pentingnya diplomasi dan kebijaksanaan dalam memimpin. Meskipun dia tidak selalu berhasil, upayanya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang bergejolak memberikan wawasan berharga tentang tantangan kepemimpinan. Pada akhirnya, Herodes Agung adalah figur yang mencerminkan kompleksitas manusia. Seorang pemimpin yang ambisius dan berbakat, tetapi juga seorang tiran yang kejam dan paranoid. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa sejarah dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang menghadapi dilema moral dan etika dalam perjalanan mereka, dan bahwa warisan mereka seringkali dipenuhi dengan kontradiksi yang mencerminkan sifat manusia itu sendiri. Herodes, seorang raja yang memerintah Yudea pada abad pertama sebelum Masehi, sering dikaitkan dalam tradisi Islam dengan pengejaran terhadap 3 tokoh penting, Nabi Yahya, Zakaria, dan Nabi Isa. Kisah-kisah ini memperlihatkan perjuangan mereka melawan tirani dan ketidakadilan, serta keteguhan iman mereka kepada Allah. Dalam tradisi Islam, Herodes digambarkan sebagai seorang penguasa yang kejam dan penuh intrik. Ia tidak hanya terobsesi dengan kekuasaan, tetapi juga merasa terancam oleh keberadaan para nabi yang membawa ajaran kebenaran. Nabi Yahya, yang dikenal sebagai John the Baptist dalam tradisi Kristen, adalah salah satu nabi yang paling dicari oleh Herodes. Yahya dikenal karena khotbahnya yang lantang dan menyerukan pertobatan kepada umatnya. Ajarannya yang tegas dan pengaruhnya yang luas membuat Herodes merasa khawatir akan kekuasaannya. Zakaria, ayah dari Nabi Yahya, juga merupakan seorang nabi yang dihormati. Ia adalah seorang imam besar yang setia dan dihormati di kalangan umatnya. Zakaria sering berdoa kepada Allah agar diberi seorang anak yang saleh, dan doanya dikabulkan dengan kelahiran Yahya. Namun, keberadaan Zakaria dan Yahya dianggap sebagai ancaman bagi Herodes yang melihat mereka sebagai pemimpin spiritual yang dapat menggoyahkan kekuasaannya. Nabi Isa atau Yesus dalam tradisi Kristen adalah tokoh ketiga yang diburu oleh Herodes. Isa dikenal sebagai nabi yang melakukan mukjizat dan menyebarkan ajaran cinta dan pengampunan. Keberadaan Isa menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi Herodes, terutama karena pengikutnya yang terus bertambah. Herodes melihat Isa sebagai ancaman potensial yang dapat menggulingkan kekuasaannya. Menurut kisah dalam Al-Quran, Herodes memerintahkan pembunuhan terhadap semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun di Bethlehem dalam upaya untuk membunuh Isa yang masih bayi. Tindakan ini dikenal sebagai pembantaian bayi di Bethlehem dan menunjukkan betapa jauhnya Herodes siap pergi untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, dengan kehendak Allah, Isa dan ibunya Maryam berhasil melarikan diri dan diselamatkan dari kebrutalan Herodes. Dalam kisah pengejaran Nabi Yahya, Herodes merasa terancam oleh popularitas dan pengaruhnya yang semakin besar di kalangan umat. Herodes akhirnya menangkap Yahya dan memerintahkan pemenggalannya. Kepalanya disajikan dalam sebuah pesta besar sebagai hadiah untuk seorang penari yang telah memintanya.
Pembunuhan ini menandai salah satu momen paling tragis dalam sejarah para nabi. Zakaria, ayah Yahya, juga tidak luput dari kekejaman Herodes. Ketika Herodes memerintahkan pembunuhan terhadap Zakaria, ia berusaha melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah pohon. Namun, dengan bantuan setan, para prajurit Herodes menemukan tempat persembunyian Zakaria dan membunuhnya dengan kejam. Meskipun demikian, iman Zakaria kepada Allah tetap teguh hingga akhir hayatnya. Nabi Isa, meskipun diburu oleh Herodes, memiliki nasib yang berbeda. Dalam pandangan Islam, Isa tidak disalib seperti yang diyakini dalam tradisi Kristen. Allah mengangkat Isa ke surga dan menyelamatkannya dari upaya pembunuhan. Ini menunjukkan kuasa Allah yang melindungi hamba-hambanya yang saleh dari kejahatan manusia. Kisah pengejaran oleh Herodes ini tidak hanya menunjukkan kekejaman seorang raja, tetapi juga kekuatan iman dan keteguhan hati para nabi yang menjadi targetnya. Mereka tetap setia kepada Allah dan menjalankan misi mereka dengan penuh keberanian, meskipun menghadapi ancaman dan bahaya yang besar. Herodes, dalam pandangan Islam, menjadi simbol dari kejahatan yang berusaha menghancurkan kebenaran dan keadilan. Namun, meskipun ia berhasil membunuh beberapa nabi, ajaran mereka terus hidup dan memberi inspirasi kepada generasi selanjutnya. Kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Nabi Yahya, Zakaria, dan Isa adalah teladan bagi umat manusia dalam menghadapi tirani. Mereka menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada ancaman kematian, iman kepada Allah harus tetap dijaga dan diteguhkan. Kisah mereka menginspirasi kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan. Pada akhirnya, kisah Herodes dan para nabi ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan tirani duniawi tidak dapat mengalahkan kebenaran ilahi. Para nabi yang diburu oleh Herodes tetap dihormati dan diingat sebagai pahlawan iman, sementara Herodes dikenang sebagai penguasa yang kejam dan zalim. Kisah ini juga menyoroti betapa pentingnya menjaga iman dan integritas dalam setiap situasi. Para nabi tersebut, meskipun dihadapkan pada ancaman yang nyata, tidak pernah menyerah atau mengkhianati ajaran mereka. Mereka tetap setia kepada misi yang diberikan Allah kepada mereka. Sebagai penutup, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini, bahwa keteguhan iman dan keberanian adalah kunci dalam menghadapi ketidakadilan. Para nabi Yahya, Zakaria, dan Isa adalah contoh nyata bagaimana iman kepada Allah dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi segala bentuk tirani dan kekejaman. Mereka mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, tidak peduli seberapa besar ancaman yang kita hadapi. Raja Herodes, dikenal sebagai Herodes Agung, adalah salah satu penguasa paling kontroversial dalam sejarah. Dalam tradisi Islam, kematian Herodes dikelilingi oleh banyak misteri dan tanda-tanda kebesaran Allah yang menghukum seorang raja zalim. Herodes adalah penguasa Yudea yang terkenal dengan kekejamannya dan usahanya untuk menghapus ajaran para nabi, termasuk Nabi Yahya dan Nabi Isa. Herodes memerintah dengan tangan besi dan tidak segan-segan membunuh siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman, termasuk anggota keluarganya sendiri. Ia memerintahkan pembunuhan banyak orang, termasuk anak-anak di Bethlehem, dalam upayanya untuk membunuh Nabi Isa yang masih bayi. Tindakannya ini dikenal sebagai pembantaian bayi di Bethlehem. Menurut tradisi Islam, kematian Herodes bukanlah kematian biasa. Ada banyak keanehan dan penderitaan yang mengiringi saat-saat terakhir hidupnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Herodes menderita penyakit yang sangat menyakitkan sebagai hukuman dari Allah atas kejahatan-kejahatannya. Tubuhnya mengalami pembusukan dan penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Herodes dikatakan mengalami sakit perut yang parah dan tubuhnya dipenuhi luka bernanah. Kesehatannya memburuk dengan cepat dan tidak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Penderitaan yang dialaminya dianggap sebagai balasan atas kebrutalan dan dosa-dosa yang dilakukannya selama hidup. Penyakit yang menyerangnya ini menjadi tanda bahwa Allah tidak membiarkan kejahatan tanpa hukuman,
Selain itu, ada kisah yang menyebutkan bahwa Herodes dihantui oleh roh-roh orang yang dibunuhnya. Dalam ketakutannya, ia tidak bisa tidur dan selalu merasa cemas. Suara-suara roh yang mengganggu tidurnya membuatnya semakin menderita. Ini menunjukkan bagaimana dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan Herodes tidak hanya membawa penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikologis yang luar biasa. Selama sakitnya, Herodes menjadi sangat paranoid dan mencurigai semua orang di sekitarnya. Ia memerintahkan pembunuhan banyak penasihat dan pengawal yang setia kepadanya karena takut mereka akan berkhianat. Tindakannya ini semakin memperburuk situasinya dan membuatnya semakin terisolasi. Ia akhirnya ditinggalkan oleh banyak orang yang dulu setia kepadanya. Dalam pandangan Islam, kematian Herodes adalah contoh nyata dari bagaimana kekuasaan duniawi tidak bisa melindungi seseorang dari hukuman Allah. Meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar, pada akhirnya ia tidak bisa menghindari takdirnya. Kematian Herodes menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari keadilan ilahi, tidak peduli seberapa kuat atau berkuasa mereka di dunia. Herodes juga dikenal karena proyek-proyek bangunan megahnya, termasuk perluasan Bait Suci di Yerusalem. Namun, proyek-proyek ini tidak bisa menutupi kekejamannya. Meski ia mencoba untuk meninggalkan warisan dengan membangun bangunan besar, pada akhirnya ia lebih dikenal sebagai tiran yang kejam. Kematian Herodes memberikan pelajaran bahwa tindakan kejam tidak akan pernah terlupakan. Tidak peduli seberapa besar pencapaian materi seseorang. Setelah kematiannya, Herodes tidak dikenang dengan baik oleh rakyatnya. Ia dianggap sebagai tiran yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Kejahatan dan kekejamannya terus diingat, sementara proyek-proyek bangunannya tidak bisa menghapus ingatan tentang kekejaman yang ia lakukan. Ini menunjukkan bahwa warisan sejati seseorang bukanlah apa yang mereka bangun, tetapi bagaimana mereka diperlakukan oleh orang lain. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Herodes meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan dan penuh penderitaan. Tubuhnya yang membusuk dan sakit yang luar biasa menunjukkan betapa kerasnya hukuman yang diterimanya dari Allah. Kematian yang menyedihkan ini adalah balasan atas kejahatan-kejahatannya selama hidupnya. Sebagai pelajaran bagi umat manusia, kematian Herodes mengajarkan bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak bisa menyelamatkan seseorang dari keadilan ilahi. Meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar dan banyak harta, pada akhirnya ia tidak bisa menghindari hukuman atas dosa-dosanya. Ini adalah pengingat bahwa tindakan jahat akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Kisah kematian Herodes juga mengingatkan kita tentang pentingnya bertindak dengan adil dan tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Herodes adalah contoh dari bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan dapat membawa kehancuran bagi diri sendiri. Kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menindas dan menyakiti. Dalam perspektif Islam, kematian Herodes adalah tanda bahwa Allah Maha Adil dan tidak akan membiarkan kejahatan tanpa hukuman. Herodes, meskipun memiliki kekuasaan yang besar, tidak bisa menghindari takdirnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan benar dan adil, karena pada akhirnya keadilan Allah akan menang. Kematian Herodes juga menunjukkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan tidak akan pernah dilupakan. Meskipun seseorang bisa bersembunyi dari hukuman duniawi, mereka tidak bisa menghindari hukuman dari Allah. Kejahatan yang dilakukan akan selalu membawa konsekuensi, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagai kesimpulan, misteri kematian Raja Herodes dalam tradisi Islam memberikan pelajaran penting tentang keadilan ilahi. Herodes yang dikenal sebagai penguasa yang kejam dan zalim, akhirnya menerima hukuman yang setimpal atas dosa-dosanya. Kematian yang menyedihkan dan penuh penderitaan menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari keadilan Allah